Ketika konsol wars antara Nintendo dan Sega menjadi semakin panas di tahun 1993 ke atas, fans dari masing-masing konsol, baik SNES dan Genesis, selalu membangga-banggakan game yang keren dari sistem mereka. Apabila pemilik SNES membanggakan adanya Super Mario World serta Yoshi's Island, pemilik Genesis akan memberi counter bahwa mereka memiliki seri Sonic the Hedgehog. Bila pemilik Genesis membanggakan game fighting mereka yang brutal bak Mortal Kombat yang lengkap dengan darahnya, maka pemilik SNES akan berargumen bahwa memainkan game fighting itu akan lebih sempurna dilakukan di controller konsol mereka yang memiliki tombol input lebih banyak. Yang jelas, masing-masing kubu memiliki kekuatan mereka sendiri-sendiri dan tak ada yang terang-terangan unggul di kategori tersebut. Akan tetapi, semua pengamat yang objektif akan tahu ada satu genre di mana Genesis benar-benar kalah telak dari SNES, yaitu genre JRPG. SNES memiliki segudang koleksi JRPG yang kini dikenang sebagai titel-titel klasik yang membantu membentuk konsep JRPG masa modern sekarang. Semua pecinta RPG akan tahu judul-judul Final Fantasy dan Fire Emblem. Dan kendati franchise tersebut lahir di era NES, adalah entry-entry mereka di SNES yang menunjukkan kematangan dari franchise-franchise tersebut. Jangan lupa pula franchise-franchise RPG tenar lainnya, seperti Breath of Fire, seri Tales, seri Mana, sampai seri Star Ocean yang memulai awal mereka dari SNES. Singkatnya, SNES is a treasure trove for JRPGs. Di sisi lain, pecinta JRPG di Genesis harus gigit jari. Walaupun Genesis sebenarnya juga memiliki beberapa JRPG yang dirilis selama masa hidupnya, yang bisa dibilang cukup terkenal hanya dua franchise saja, yaitu seri Shining dan seri Phantasy Star. Oh ya, saya tidak mengikutkan game-game JRPG yang dirilis di Sega CD seperti Lunar ya. Seri Phantasy Star berawal di tahun 1987 ketika game pertamanya dirilis di sistem pendahulu dari Sega Genesis, Sega Master System. Satu hal yang unik adalah game Phantasy Star ini dirilis di 20 Desember 1987, yang berarti ia dirilis hanya 2 hari setelah lahirnya franchise RPG terkenal lainnya, Final Fantasy, yang dirilis di 18 Desember 1987 di konsol NES. Sebuah info menarik lainnya adalah programmer utama dari game Phantasy Star adalah Yuji Naka. Ya, Yuji Naka yang di kemudian hari akan menjadi otak di balik lahirnya maskot Sega, Sonic the Hedgehog. Phantasy Star ini adalah awal mula dari bagaimana franchise JRPG Sega akan menantang hegemoni dari Nintendo dan koleksi JRPG mereka yang seabrek. Mari melompat ke beberapa tahun kemudian. Di tahun 1993, sudah 3 tahun lebih berlalu semenjak dirilisnya Phantasy Star 3, Generations of Doom, di konsol Genesis. Setelah perilisan game pertamanya, Sega secara berturut-turut merilis entry kedua di tahun 1989 dan entry ketiga di tahun 1990. Akan tetapi, entry ketiga game ini menjadi titel yang divisif antara para fans. Banyak fans yang merasa kecewa bahwa game ini tak melanjutkan cliffhanger dari ending Phantasy Star 2 dan justru mengambil jalan cerita baru yang koneksinya tak langsung terlihat jelas oleh para gamer. Tambahan lagi, beberapa figur penting di balik franchise ini seperti Yuji Naka sang programmer dan Riko Kodama sang artis tak terlibat langsung dalam penggarapan Phantasy Star 3. Resepsi gamer yang suam-suam kuku ini sepertinya membuat Sega mengurungkan niat untuk langsung menelurkan game keempat dalam franchise ini. RPG 作りたいよねって話になってですね。で、みんなで、じゃあ私も作りたいところから始まって、ファンタシースターをよし作っていこうって話になった。
と思っています。 Setelah beberapa waktu membiarkan franchise ini beristirahat, Sega mengumpulkan kembali krunya untuk sekali lagi menggarap sequel bagi Phantasy Star. Keadaan lanskap JRPG tentunya sudah sangat berbeda dengan Genesis di tahun 1990 dulu. Di tahun 1993, SNES sudah memiliki beberapa killer title di dunia JRPG seperti Final Fantasy IV dan Secret of Mana. Di negeri Sakura, koleksi ini bahkan lebih banyak lagi, sebab mencakup seri Romancing Saga, Dragon Quest, Fire Emblem, sampai Final Fantasy V yang tidak dirilis di Amerika. Apakah Phantasy Star bisa membuktikan bahwa Genesis bisa memiliki sebuah titel JRPG yang layak untuk menghadapi rivalnya? Hal pertama yang dilakukan Sega sudah tepat, sebab mereka mengumpulkan tim sukses dari Phantasy Star sebelumnya. Riko Kodama dan Akinori Nishiyama yang menjadi ilustrator dan penulis cerita dari game Phantasy Star 2 kembali memegang peranan penting di dalam Phantasy Star 4 ini. Seakan ingin meminta maaf kepada para fans yang kecewa karena cliffhanger dari Phantasy Star 2 tidak dijawab di entry ketiganya, Sega menempatkan kronologi cerita game ini di antara Phantasy Star 2 dan Phantasy Star 3. Itulah sebabnya, ketika game ini dirilis, ia dinamai Phantasy Star The End of the Millennium, dan baru makin dikenal dengan nama Phantasy Star 4 di tahun-tahun mendatang. Ini berarti, secara kronologi, Phantasy Star 4 bisa dibilang menjadi jembatan bagi kisah Phantasy Star 2 dan Phantasy Star 3. Lagi-lagi seri ini memperkenalkan sesuatu yang baru, menjadi salah satu seri JRPG pertama yang memiliki bukan sekedar prequel atau sequel, tapi sebuah interquel. Sudah 1 milenia berlalu semenjak ending dari Phantasy Star 2. Momen dalam ending yang disebut sebagai Great Collapse itu membuat tatanan dunia, bahkan galaksi Algo tempat game ini bersetting, berubah total. Apabila dulu planet Motavia adalah planet yang hijau dan kaya akan kehidupan, kini planet tersebut menjadi tandus dan penuh dengan padang pasir. Seakan kekeringan akan kehidupan tak cukup memusingkan, kini penduduk di planet ini harus berhadapan dengan ancaman monster yang jumlahnya makin lama makin banyak. Game ini berawal ketika 2 orang dari Hunters Guild menerima tugas untuk menginvestigasi sebab dari mengapa para monster di Motavia makin banyak. Alice Bragwin serta Chas Ashley adalah 2 protagonis utama yang akan kalian kendalikan di sini. Alice, sang hunter senior, dan Chas yang adalah juniornya. Petualangan keduanya akan membawa mereka mengetahui rahasia gelap akan planet Motavia, bertemu dengan rekan-rekan baru, bahkan berpetualangan ke planet-planet lain yang ada di tata surya Algo. Kekhasan dari seri Phantasy Star masih dipertahankan di dalam game ini. Walaupun sudah 6 tahun dari perilisan Phantasy Star dan ada seabrek RPG di pasaran, Phantasy Star tetap memiliki keunikan dalam settingnya yang futuristik. Tidak ada JRPG lain yang ada di pasaran saat itu memiliki setting berbau sci-fi macam Phantasy Star. Satu-satunya game JRPG di era 16-bit yang memiliki setting yang mirip, Star Ocean, baru akan dirilis di tahun 1996 nanti. Mengingat sudah ada jarak 3 tahun antara Phantasy Star 3 dan Phantasy Star 4, kualitas grafis Phantasy Star 4 terlihat mengalami peningkatan yang signifikan. Sprite tiap karakter terasa lebih detail, dan kota serta dungeon yang dijelajahi pun lebih hidup dan kaya warna. Satu hal yang langsung membedakan game ini dari pendahulunya adalah event-event penting cerita dinarasikan dalam bentuk cutscene animasi. Ini sangat membantu menghidupkan momen-momen dan memberikan tohokan emosional di dalam game. Saya juga sangat terkesan dengan deretan musik Phantasy Star 4 yang digubah oleh duet Izuho Numata dan Masaki Nakagaki.
Izuho Numata, yang pertama terlibat dalam franchise ini di Phantasy Star 3, kembali di sequelnya dan menghadirkan soundtrack yang memiliki range yang sangat luas. Mulai dari skor epic di awal game, sampai skor sedih di momen-momen game yang emosional. Numata pernah mengatakan kalau ia merasa bahwa komposisi musiknya di Phantasy Star 3 terasa terlalu terburu-buru, sebab ia menyelesaikan keseluruhan soundtrack game tersebut dalam waktu 1 bulan saja. Dia memiliki waktu lebih panjang dalam mengkomposisi musik Phantasy Star 4, dan hasilnya memang terlihat di produk jadinya. Sementara saya tak akan menilai kualitas soundtrack game ini di atas klasik seperti Final Fantasy VI dari Nobuo Uematsu, atau Chrono Trigger dari Yasunori Mitsuda, saya sepenuhnya percaya bahwa karya Numata dalam game ini layak masuk dalam kategori Hidden Gem RPG Music untuk era 16-bit. Untuk gameplaynya sendiri, para penggemar old school JRPG akan merasa sangat familiar dengan sistem dari Phantasy Star 4. Walaupun game ini masih cukup challenging, tingkat kesulitannya sudah dimodifikasi sedemikian mungkin sehingga menjadi lebih mudah dibandingkan para prequelnya. Dalam petualangan mereka, Alice dan Chaz akan bertemu ragam karakter yang baru yang memiliki jurus mereka masing-masing. Petualangan game ini sendiri bisa diringkas dengan berkelana dari satu kota ke kota lain sambil menavigasi dungeon-dungeon yang akan kalian temui. Mengingat game ini memiliki encounter rate yang cukup tinggi, kalian juga tidak perlu melakukan terlalu banyak grinding guna memastikan level karakter kalian tidak terlalu rendah saat memasuki dungeon tertentu. Tentu saja, ini dengan catatan kalian tidak melarikan diri terlalu sering dari tiap-tiap random encounter yang kalian temui ya. Hal paling unik dari segi gameplay Phantasy Star 4 adalah sistem makro, yang bisa dibilang mirip dengan sistem auto, tetapi dengan kostumisasi lebih banyak. Apabila game-game RPG lain dengan sistem auto rata-rata hanya menugaskan karakternya melakukan attack biasa, sistem makro memperbolehkanmu mengkostumisasi action apa yang hendak diambil oleh karaktermu. Nah, mengutak-atik makro supaya menjadi sangat efektif dan efisien membabat musuh adalah tantangan serta kepuasan tersendiri dalam memainkan game ini. Tambahan lagi, dengan adanya 8 set makro yang bisa kamu ciptakan, game ini memberi sebuah fleksibilitas yang cukup untuk party kamu menghadapi musuh-musuh apapun yang menghadang jalanmu. Tentu saja, sehebat-hebatnya makro yang kamu ciptakan, para bos di dalam game ini tetap menantang dan memaksamu mengambil kendali menghadapi mereka secara manual. And that's the beauty of Phantasy Star 4. Game ini mengizinkanmu memakai makro menghadapi para musuh-musuh biasa, tetapi tidak sampai membiarkanmu terlalu bergantung dengannya dan harus memegang kendali para karaktermu saat menghadapi musuh-musuh yang tangguh. It's a great balance between the two. Satu-satunya hal yang membuat saya kecewa dengan game ini adalah translasi dalam perilisannya di Amerika. Sega memakan waktu 1 tahun lebih sebelum akhirnya merilis game ini di pasaran barat pada tahun 1995. Gamer Eropa bahkan harus menunggu sampai 2 tahun penuh sampai game ini dirilis di akhir tahun 1995. Sayangnya, waktu yang panjang itu tak digunakan oleh tim translator game menggarap skrip cerita dengan baik. Kendati tidak sampai seburuk bug auto-translate menggunakan Google Translate, saya merasa bahwa ada banyak ketersiratan emosi dan kepribadian masing-masing karakter yang tak bisa disampaikan sepenuhnya kepada gamer karena dialog-dialog game yang kaku. Saya tahu bahwa di era tersebut, translasi JRPG belum sebagus sekarang. Tetapi, come on Sega, kalau Squaresoft bisa melokalisasi game Final Fantasy 4, 6,
bahkan Chrono Trigger di tahun-tahun tersebut dengan skrip yang solid, kalian seharusnya juga bisa melakukannya bila mencurahkan budget yang cukup. Phantasy Star The End of the Millennium memiliki tugas yang berat saat ia dirilis dulu. Ia harus bisa mengembalikan kepercayaan gamer akan franchise Phantasy Star. Ia harus menjadi flagship JRPG dari Sega Genesis untuk menghadapi gempuran JRPG SNES. Dan ia harus bisa menutup saga Phantasy Star. And the game did all of that splendidly. Salah satu hal unik dari franchise Phantasy Star yang belum banyak ditiru di franchise-franchise RPG lain di zaman itu adalah jalan cerita yang berkesinambungan. Correct me if I'm wrong, tapi di luar franchise Ys, sepertinya tak ada JRPG mainstream lain di era tersebut yang memiliki jalan cerita yang berkaitan erat satu sama lain. Walaupun Phantasy Star tak memiliki karakter utama yang sama macam Final Fantasy 10 dan 10-2 misalnya, jalan cerita dari satu Phantasy Star berpengaruh ke entry yang berikutnya. Dan itu bukan pengecualian di Phantasy Star 4. Game ini tak hanya tampil sebagai penutup yang bagus dari seri Phantasy Star klasik, tetapi ia juga mampu mengangkat prequelnya. Banyak orang memainkan ulang Phantasy Star 3 setelah game ini dan menyadari bahwa mereka jadi lebih menyukai game tersebut setelah koneksi kisah antara Phantasy Star 3 dengan entry-entry lain di Phantasy Star menjadi lebih jelas karena cerita di Phantasy Star The End of the Millennium ini. Phantasy Star pada akhirnya masih menjadi sebuah franchise RPG yang bertahan hingga hari ini, dengan entry-entry masa depan yang dirilis di berbagai macam platform. Bahkan setelah Sega berhenti membuat konsol di era Dreamcast, Phantasy Star tidak mati dan menemukan hidup baru di konsol maupun handheld pesaing-pesaing Sega, Xbox, PlayStation, dan Nintendo. Phantasy Star bahkan terus berevolusi memasuki masa modern ini, di mana Sega terakhir merilis entry-nya di platform mobile di akhir tahun 2018 lalu. Nah, apabila kalian adalah pecinta JRPG klasik dari era 16 dan 32-bit, Phantasy Star The End of the Millennium adalah salah satu JRPG paling berpengaruh pada masanya. Dan apabila kalian belum memainkannya, you owe it to yourself to give this splendid game a try. Skorku untuk game ini 8.